warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai bulu tangkis atau badminton. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Willy Farel. Saya Raffi Dermawan. Saya Muhammad Yusuf. Saya Solo Faikana. Latar belakang bulu tangkis. Latar belakang permainan bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga di bagian pemukulnya. Alat ini memiliki gagang dan juga alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang yang tinggal dua pasangan berbeda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Selanjutnya ada sejarah dunia. Olahraga yang satu ini berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa bulu tangkis juga sudah mulai disebut-sebut di India dan di China. Permainan Tionghoa Jianzi yang melibatkan penggunaan kok. Hanya saja, permainan yang satu ini dimainkan tanpa menggunakan raket. Adapun tujuan dari permainan tersebut yaitu menjaga agar kok tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa bantuan tangan. Oke, sejarah dunia selanjutnya. Sedangkan di Inggris, banyak anak-anak yang mulai bermain battledore dan juga shuttlecock. Permainan ini memakai dayung atau tongkat untuk menjaga agar kok tidak menyentuh tanah. Dalam sejarah permainan bulu tangkis, Inggris membawa permainan ini ke negeri Sakura, Jepang, Cina, dan juga Thailand. Sejak saat itu, permainan bulu tangkis menjadi populer di kalangan anak-anak. Sementara itu, olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh salah seorang petugas Britania Raya di Perth, India pada abad ke-19. Mereka menambahkan net dan juga memakai permainan ini bersaing. Para tentara membawa kembali permainan itu ke Inggris pada tahun 1950-an. Oke, selanjutnya, olahraga yang satu ini mendapatkan namanya seperti sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet yang berjudul Badminton Battledore A New Game, dan nama itu diberikan oleh Isaac Sport, yakni seorang penyadur mainan Inggris. Peraturan memainkan bulu tangkis pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath di tahun 1877. Sementara itu, di tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris mulai dibentuk dan pada tahun 1899, kejuaraan internasional pertama kali digelar. Terima kasih. Bentuk kelompok yang terdapat dalam permainan bulu tangkis ada 5 macam. Yang pertama, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Selanjutnya, teknik dasar dalam memegang bola. Yang pertama, American grip. Memegang raket dengan memposisikan ibu jari serta telunjuk menempel di area handle raket. Yang kedua, forehand grip. Memegang raket dalam posisi miring dengan ibu jari dan telunjuk menempel di bagian handle raket atau pegangan. Yang ketiga, backhand grip. Memegang raket dalam posisi miring dengan posisi ibu jari di area belakang pegangan dan jari-jari tangan pada bagian depan. Dan yang terakhir, ada combination grip. Memegang raket dalam posisi miring, meletakkan jari telunjuk di bagian depan searah ujung raket dan ibu jari di pegangan raket sisi belakang. Teknik memukul bola. Satu, ada service forehand. Mengayunkan raket dari bawah bersamaan dilepasnya kok dari tangan. Yang kedua, ada service backhand. Teknik yang diterapkan oleh pemain ganda. Biasanya pemain ganda menempatkan bola jatuhnya kok secara sengaja ditempatkan di area paling dekat dengan garis serang lawan. Yang ketiga, ada teknik overhead. Teknik pukulan saat kok lewat di atas kepala. Pukulan ini perlu dikuasai untuk mematikan lawan. Yang keempat, ada teknik underhand. Teknik pukulan dari bawah di mana kaki kanan posisinya di depan kaki kiri supaya kok dapat dijangkau. Selanjutnya ada teknik footwork. Teknik footwork disebut juga dengan gerakan kaki, di mana posisi gerakan kaki ke arah ke depan, samping, lalu ke belakang untuk meningkatkan kelincahan pemain. Tujuan teknik footwork adalah menjangkau kok di area maupun dengan sigap saat lawan menyerang.
Aturan permainan. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tunggal, 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra ataupun putri. Ganda, satu tim terdiri dari 2 orang dan bisa dimainkan putra atau putri. Ganda campuran, satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Yang kedua, penentuan awal permainan. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yakni dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Pada undian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis pertama kali. Yang ketiga, perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam pertandingan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Pada setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dulu. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20 dan 20, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Selanjutnya, yang keempat ada pelanggaran dalam permainan bulu tangkis, yaitu yang pertama, kok nyangkut di bagian net, yang kedua, raket menyentuh net ketika memukul kok, yang ketiga, ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan, yang keempat, kok yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. Yang kelima, pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. Yang keenam, kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net. Berikutnya ada manfaat dan tujuan dari permainan bulu tangkis ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot, yang kedua yaitu untuk meningkatkan fungsi jantung, yang ketiga untuk mengurangi stres, yang keempat untuk meningkatkan fleksibilitas, yang kelima untuk meningkatkan metabolisme tubuh, yang keenam untuk memperkuat tulang, yang ketujuh untuk membina kekuatan mental, yang kedelapan baik untuk kehidupan sosial, yang kesembilan untuk membantu menurunkan berat badan, dan yang terakhir untuk mengurangi resiko diabetes.